Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai lingkaran dan busur lingkaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dan menjelaskan kontribusi kami dalam tugas ini. Pertama, saya Revina sebagai pencari materi dan pencari contoh soal. Saya Nopianti sebagai pengedit PPT 1. Putri sebagai pengedit PPT 2. Saya Rasya sebagai pengedit video. Saya M. Nadif Firdaus sebagai penjelas materi. Saya Hafiz sebagai penjelas materi. Saya Bagas yang akan menjelaskan contoh soal. Lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Nah, titik tetapnya tersebut biasa dinamakan titik pusat, biasa disimbolkan huruf P. Dengan jarak yang sama dinamakan jari-jari yang atau biasa disimbolkan dengan R. Dalam lingkaran ada dua rumus nih. Yang pertama yaitu rumus luas lingkaran, yaitu daerah yang ada dalam garis yang membentuk lingkaran. Yang kedua, keliling lingkaran, merupakan panjang garis yang melingkar pada lingkaran tersebut. Dengan catatan V tersebut bisa 3,14 atau 22/7. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung yang melengkung, berarti baik terbuka ataupun tertutup. Jadi kurva lengkung dan berimpit dengan lingkaran itulah busur. Terdapat dua kemungkinan busur. Yang pertama, busur minor. Busur minor adalah busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua, busur mayor, yaitu busur yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Jadi busur itu ada dua kemungkinan, apakah dia minor yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran, dan bisa saja dia busur mayor yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Tapi secara umum jika tidak ada keterangan, maka yang dimaksud busur AB. Berikut rumusnya. Jika ada AB dan ada tanda kurung begini di atasnya, maka itu namanya busur AB. Panjang busur. Sekarang kita akan membahas panjang busur. Nah, berikut cara menghitung panjang busur dengan keterangan. P sebagai titik pusat lingkaran, alfa A merupakan besar sudut pusat lingkaran, dari A ke B merupakan busur lingkaran, AP dan BP sebagai jari-jari. Setelah tahu keterangannya, mari kita tulis rumusnya. Karena panjang busur adalah AB, lalu dibagi 2 VR sama dengan alfa dibagi 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan untuk mengetahui panjang busur AB ialah panjang AB sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali 2 VR. Setelah mengetahui apa itu lingkaran dan busur lingkaran, berikut dua contoh soal yang akan dijelaskan oleh Bagas. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal lingkaran dan busur lingkaran. Soal yang pertama, jika sudut BOC sudutnya 90 derajat, berapakah besar sudut BEC? Jadi di sini ada sebuah lingkaran yang memiliki dua sudut. Yang pertama sudut alfa dan yang kedua sudut beta. Oke, jadi jika sudut BOC-nya 90 derajat, kita masukkan A sama dengan 2B. 2B ini dari mana? Dari dua sudut ini, alfa sama beta. Jadi 90 derajat sama dengan 2B. B sama dengan 90 derajat dibagi 2, hasilnya 45 derajat. Jadi sudut BC adalah 45 derajat. Contoh soal yang kedua adalah sebuah segmen lingkaran memiliki sudut pusat 45 derajat dan jari-jari 6 cm. Itulah panjang busur dan luas segmen lingkaran tersebut. Dijawab. Di sini kita jawab menggunakan rumus S sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat. 360 derajat ini dari seluruh lingkaran dikali 2V dikali jari-jari. Sama dengan sudut pusatnya yaitu 45 derajat, kita masukkan di sini dibagi 360 dikali 2V dikali jari-jarinya 6 cm. Jadi 445 derajat dikali 2V ini hanya bisa dihitung oleh kalkulator ilmiah. Jadi hasilnya 1/8 dikali 2V dikali 6 cm. V per 4 dikali 6 cm, hasilnya 3V per 2 cm. Setelah menjelaskan materi dan contoh soal, saya Revina sebagai perwakilan kelompok 5 mengucapkan permohonan maaf apabila tugas kami masih belum cukup baik. Kami sadar masih banyak kesalahan di dalamnya. Kepada Bu Teti yang terhormat, kami mohon dimaklumi karena kami pun masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.